Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, Maha Pengasih, dan Maha Pemurah. Dialah pemilik langit dan bumi, yang menggenggam seluruh rezeki, mengatur urusan hamba-hambanya dengan sempurna, dan memberi tanpa batas kepada siapapun yang dikehendakinya. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa cahaya iman, suri teladan bagi umat, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, dan bagaimana meraih dunia tanpa melupakan akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin hidup berkecukupan. Kita semua mendambakan keberkahan, ketenangan, dan kecukupan dalam hal rezeki. Setiap hari manusia bekerja keras, berpeluh keringat dari pagi hingga malam, berjuang mencari nafkah demi menyambung hidup, demi keluarga, demi masa depan. Tapi seringkali hasilnya terasa tak sebanding dengan usahanya. Kadang rezeki seret, masalah datang bertubi-tubi, bahkan ada yang sampai kehilangan harapan. Namun tahukah kita, di balik semua itu, Allah telah menyediakan jalan-jalan rezeki yang tak terduga. Jalan-jalan yang tidak selalu membutuhkan tenaga dan modal besar, tapi cukup dengan iman yang kuat, keyakinan yang mantap, dan lisan yang basah oleh zikir. Salah satu amalan yang sering dianggap remeh, tapi menyimpan kekuatan luar biasa adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Ya, hanya itu. Surah pendek yang sering kita baca di salat, namun jika dibaca 41 kali dengan niat yang benar, hati yang khusyuk, dan keyakinan penuh kepada Allah, maka insya Allah keajaiban akan datang. Pintu-pintu langit akan terbuka. Permintaan kita akan dikabulkan, hajat kita akan dipenuhi. Bahkan, rezeki bisa datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bacalah Al-Ikhlas 41 kali, lakukan sekarang juga, malam ini juga, dan saksikan sendiri bagaimana Allah menunjukkan kuasanya. Amalan ringan tapi luar biasa. Jangan tunggu besok, karena bisa jadi doa dan harapanmu sudah sangat dekat untuk dikabulkan, hanya tinggal satu kali ketukan lagi. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surat paling pendek dalam Al-Quran. Namun jangan tertipu oleh panjangnya. Di balik singkatnya ayat-ayat itu, tersembunyi lautan makna yang dalam, kekuatan spiritual yang dahsyat, dan pahala yang luar biasa besar. Surah ini bukan sekadar bacaan pelengkap dalam salat, tapi sebuah deklarasi tauhid yang kokoh, sebuah pernyataan keimanan yang murni, dan ikrar penghambaan yang menggetarkan langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini, Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Apa artinya? Artinya, siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas seolah telah membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan satu surat pendek dibaca satu kali saja setara dengan pahala membaca 1/3 Al-Quran. Maka bagaimana jika dibaca 41 kali? Berapa banyak pahala, dan lebih dari itu, berapa banyak peluang terkabulnya doa yang sedang engkau panjatkan kepada Allah? Di dalam surah Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa Dia adalah Ahad, Esa, Tunggal, tak ada yang menyamainya. Dia tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini adalah inti dari akidah Islam, meyakini bahwa hanya Allah yang layak disembah, hanya kepadanya semua makhluk meminta, dan hanya Dia yang berkuasa memenuhi setiap kebutuhan hambanya. Setiap kali kita melafazkan surah Al-Ikhlas, kita sedang memperbarui tauhid kita. Kita sedang mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, hanya Engkau tempat aku bergantung. Engkau cukup bagiku." Inilah mengapa doa yang dilantunkan setelah membaca Al-Ikhlas menjadi lebih mudah dikabulkan. Karena kita tidak sedang sekadar meminta, tapi sedang menunjukkan bahwa kita percaya penuh hanya kepadanya. Membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang laksana mengetuk pintu langit dengan penuh keyakinan.
Semakin sering kita membacanya, semakin kuat ketukan kita kepada pintu rahmat dan rezeki Allah. Maka tidak heran, banyak ulama dan orang-orang saleh zaman dulu menjadikan surat ini sebagai wirid harian, sebagai amalan untuk menjemput hajat, dan sebagai senjata dalam menghadapi kesempitan hidup. Tak hanya mendatangkan pahala, surah Al-Ikhlas juga menjadi benteng perlindungan ruhani. Ia menguatkan jiwa, menenangkan hati, dan menyapu rasa takut yang kadang menyelimuti diri saat menghadapi berbagai ujian hidup. Betapa tidak, saat kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, kita sedang mengingatkan diri bahwa kita tidak sendiri. Kita punya Allah yang Maha Kuasa di samping kita. Dalam banyak kisah, orang-orang yang istiqamah membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan dan keikhlasan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, disembuhkan dari penyakit, bahkan dibebaskan dari belenggu hutang. Karena surat ini bukan sekadar bacaan, ia adalah penyataan cinta dan kepercayaan penuh kepada Allah. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan surah Al-Ikhlas. Jadikan ia bagian dari hidupmu. Bacalah setiap hari. Amalkan 41 kali dalam satu duduk dengan niat yang tulus. Insya Allah rezeki akan datang menghampiri, hajat akan dipermudah, dan kamu akan merasakan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi ketenangan hati karena tahu Allah mencukupkan segalanya. Asal-usul amalan 40 kali Al-Ikhlas. Amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dalam satu duduk bukanlah amalan baru yang muncul belakangan, tetapi telah diwariskan secara turun-temurun oleh para ulama, wali Allah, dan ahli hikmah sejak dahulu kala. Mereka bukan hanya mengajarkan amalan ini, tetapi juga mengamalkannya secara rutin, khususnya ketika berada dalam kondisi sulit, terhimpit masalah, atau sedang memiliki hajat besar. Mereka meyakini bahwa di balik bacaan ini ada rahasia besar yang membuka pintu langit dan mengalirkan pertolongan Allah yang tak terhingga. Dikisahkan dalam berbagai kitab dan catatan ulama salaf, ada banyak tokoh saleh yang menjadikan bacaan 41 kali Al-Ikhlas ini sebagai wasilah perantara untuk berkomunikasi lebih dalam dengan Allah. Ada yang mengamalkannya karena dikejar utang, lalu Allah melunaskan utangnya dalam waktu singkat. Ada yang mengamalkannya saat usahanya bangkrut, lalu Allah datangkan jalan keluar melalui jalur tak disangka-sangka. Bahkan, banyak yang mengaku mendadak mendapatkan rezeki berlimpah hanya beberapa hari setelah mengamalkan bacaan ini secara istiqamah. Mengapa jumlahnya 41? Para ulama tidak asal menentukan angka. Jumlah ini diyakini memiliki kekuatan khusus dalam aspek spiritual dan simbolik. Sejumlah riwayat menyebut bahwa angka ganjil adalah kesukaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kita berdoa atau berzikir dengan jumlah ganjil. Maka ketika surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 41 kali, bukan hanya mengandalkan kekuatan lafaz, tapi juga energi spiritual yang terkandung di dalam susunan ayat dan niat tulus sang pembaca. Amalan ini bukan mantra. Ia tidak bisa disamakan dengan jampi atau bacaan klinik. Ia adalah doa yang dibungkus dengan tauhid. Dan ketika kita membaca Al-Ikhlas berulang kali, sejatinya kita sedang mengetuk pintu langit dengan membawa kalimat yang paling dicintai Allah. Pengakuan bahwa Dialah yang Maha Esa, tempat bergantung, tak beranak dan tidak diperanakan, dan tak ada satupun yang menyerupainya. Kalimat ini adalah pondasi tauhid, dan doa yang dibangun di atas pondasi tauhid akan lebih mudah dikabulkan. Banyak ulama terdahulu yang menulis dalam kitab-kitab mereka bahwa amalan 41 kali Al-Ikhlas sangat cocok diamalkan oleh siapapun yang sedang mengalami kesesakan ekonomi atau keuangan, tekanan batin atau keputusasaan, masalah rumah tangga atau pekerjaan, atau ingin mendapatkan limpahan rezeki yang halal dan tak terduga. Namun ada satu syarat utama, niatkan karena Allah, jangan karena dunia semata. Jangan dibaca dengan keyakinan magis atau menganggap ini semacam jalan pintas duniawi. Tidak, ini adalah bentuk tawakal, ikhtiar ruhani,
di mana seseorang meletakkan seluruh harapannya kepada Allah sambil terus berusaha secara lahiriah. Karena sejatinya, Allah tidak melihat jumlah bacaan kita, tapi melihat hati dan keyakinan di baliknya. Lalu, kapan waktu terbaik mengamalkannya? Banyak yang mengamalkannya di malam Jumat, karena malam Jumat adalah malam penuh keberkahan. Namun, amalan ini bisa dibaca kapan saja. Setelah sholat tahajud, usai sholat hajat, atau bahkan di waktu duha. Yang penting adalah konsistensi dan keyakinan. Jangan hanya membaca sekali lalu berhenti, tapi lakukan terus, dengan sabar, sambil terus memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Maka wahai saudara-saudaraku, jika engkau merasa rezekimu sempit, hidupmu serba sulit, usahamu seolah tertutup, jangan buru-buru putus asa. Coba duduk sejenak. Ambil wudhu, bersihkan hati, dan bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh keyakinan. Lalu minta apapun yang kamu hajatkan, karena tidak ada doa yang sia-sia ketika dilantunkan dengan keimanan yang kuat kepada Allah. Untuk meraih manfaat dan keajaiban dari amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, tentu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Pertama-tama, mulailah dengan membersihkan diri secara lahir dan batin. Ambillah wudhu terlebih dahulu dengan penuh kesadaran, bukan asal-asalan. Saat air membasahi wajah dan tanganmu, bayangkan bahwa engkau sedang membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga beban hidup yang menempel di hati. Setelah itu, pilihlah waktu yang tenang dan penuh keberkahan. Malam Jumat sangat dianjurkan karena merupakan malam yang dimuliakan dalam Islam. Namun jika tidak memungkinkan, amalan ini juga bisa dilakukan setelah sholat malam atau setelah sholat fardu saat suasana hati sedang damai. Yang penting, jangan tergesa-gesa dan cari tempat yang tenang agar hati bisa fokus sepenuhnya kepada Allah. Kemudian, tanamkan niat dalam hati. Niat yang tulus adalah kunci diterimanya amalan. Niatkan karena Allah dan bukan semata-mata mengejar dunia. Sebutkan hajatmu dalam hati dengan jelas. Ingin rezeki lancar, ingin dilunaskan hutang, ingin dibebaskan dari kesulitan, atau ingin kaya yang penuh keberkahan. Jangan takut untuk berharap besar kepada Allah, karena Dialah yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Setelah niat tertanam kuat, mulailah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Bacalah perlahan, hayati maknanya, dan resapi setiap kata yang diucapkan. Surah ini adalah pengakuan tauhid yang luar biasa. Saat engkau membacanya, engkau sedang mengulang-ulang kalimat kecintaan kepada Allah. Jangan terburu-buru. Nikmati momen itu seperti engkau sedang berbicara langsung kepada Tuhanmu. Setelah selesai membaca 41 kali, angkat tanganmu dan berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Inilah saat yang sangat sakral. Jangan hanya membaca doa hafalan, tapi berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hatimu sendiri. Ceritakan keluh kesahmu, curhatlah, menangislah jika perlu. Sebutkan satu persatu hajatmu dengan jelas, seolah engkau benar-benar yakin bahwa Allah sedang mendengarkan dan siap mengabulkan. Yang paling penting, yakinlah. Jangan ragu atau setengah hati. Keyakinan adalah ruh dari doa dan amalan. Tanpa keyakinan, amalan ini hanya akan menjadi bacaan tanpa makna. Tapi dengan keyakinan yang penuh, surah Al-Ikhlas bisa menjadi kunci pembuka pintu-pintu langit yang tertutup, dan jembatan antara harapanmu dan pengabulan Allah yang sempurna. Setelah itu, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Jangan terlalu terikat pada kapan dan bagaimana doa itu dikabulkan. Percayalah Allah tahu waktu terbaik untuk menjawab doamu. Tugasmu hanya satu, berdoa dengan sepenuh hati dan terus memperbaiki amal serta tawakal. Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang datang dengan penuh cinta dan harap. Dan yang terakhir, jangan lupakan amalan ini setelah hajat terkabul. Teruslah membaca Al-Ikhlas sebagai bentuk syukur dan penguat tauhid.
Karena orang yang paling kaya bukan hanya yang punya banyak harta, tapi yang hidupnya dilingkupi keberkahan dan dijaga oleh Allah dari segala arah. Amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali telah menjadi jalan keluar bagi banyak orang dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kisah-kisah keajaiban ini terus hidup dan menjadi penyemangat bagi siapa saja yang sedang diuji. Tidak sedikit yang awalnya hanya mencoba karena terdesak keadaan, namun akhirnya menangis bahagia karena merasakan langsung pertolongan Allah yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Salah satu kisah yang terkenal datang dari seorang pengusaha di Jawa Barat. Ia mengaku hampir bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Dalam keadaan panik dan putus asa, ia mendapat nasihat dari seorang ustaz untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat. Dengan niat yang lurus dan hati yang pasrah, ia membaca surat itu sambil menangis. Hanya 2 minggu setelah rutin mengamalkan, seorang investor datang menawarkan kerjasama dan modal besar tanpa ia minta. Usahanya pun bangkit kembali, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Kisah lain datang dari seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana. Ia terbebani utang yang menumpuk, sementara suami hanya bekerja serabutan. Ia mulai membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap hari setelah sholat maghrib, dengan harapan agar Allah melunaskan utangnya. 3 hari kemudian datang kabar dari saudara jauh bahwa ia mendapat warisan sebidang tanah yang bisa dijual untuk melunasi semua utang, bahkan masih tersisa cukup banyak. Ia sujud syukur sambil menangis haru. Ada pula kisah seorang pemuda yang sedang benar-benar tidak memiliki apapun. Ia kehilangan pekerjaan, tak punya uang, dan jauh dari keluarganya. Dalam keadaan tak berdaya, ia hanya bisa berwudu, lalu membaca Al-Ikhlas 41 kali sambil menangis dan curhat kepada Allah. Keesokan harinya, tanpa diduga, ada seorang kenalan lama yang menghubunginya, menawari pekerjaan, dan memberi uang untuk kebutuhan sementara. Pemuda itu hanya bisa berucap, "Subhanallah, Allah benar-benar tidak tidur." Semua kisah ini bukan sekadar cerita kosong. Mereka datang dari pengalaman nyata yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar maha mendengar doa hambanya. Ketika seseorang memanggilnya dengan sepenuh hati dan keyakinan, maka tidak ada yang mustahil. Apa yang tampak buntu di mata manusia bisa jadi adalah jalan terbuka luas di sisi Allah. Perlu diingat, keajaiban ini tidak hanya berupa uang atau harta. Ada juga yang mendapatkan ketenangan hati, kemudahan dalam rumah tangga, atau solusi dari masalah yang sudah lama menggantung. Semua bentuk pertolongan itu adalah bukti bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doa yang disampaikan dengan iman dan keyakinan. Namun, keajaiban tidak selalu datang instan. Ada yang Allah beri langsung, ada pula yang Allah tunda untuk waktu yang lebih tepat. Yang penting adalah jangan berhenti berharap. Teruslah istiqomah dalam mengamalkan, karena siapa tahu, pertolongan Allah sudah sangat dekat. Jangan meremehkan amalan ini, walaupun hanya terdiri dari 4 ayat, karena isinya adalah intisari keimanan yang paling kuat. Maka wahai saudaraku, jika engkau hari ini sedang merasa lelah, terbebani hidup, atau hampir putus asa, ambillah wudu, duduk tenang, dan bacalah Al-Ikhlas 41 kali. Kemudian berdoalah dengan bahasa hatimu. Jangan malu menangis di hadapan Allah. Sebab saat semua pintu manusia tertutup, pintu Allah tetap terbuka lebar, menunggu hambanya datang dengan harapan. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti menginginkan hidup yang lapang, rezeki yang berkah, dan hati yang tenang. Namun seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kunci dari segala urusan sebenarnya ada di tangan Allah. Kita lupa bahwa dengan mendekat kepadanya, segala kesempitan bisa berubah menjadi kelapangan. Dan salah satu jalan mendekat yang paling ringan tapi luar biasa kuat adalah dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Kekayaan yang hakiki bukan sekadar tumpukan harta, rumah mewah, atau kendaraan mahal. Kekayaan sejati adalah hati yang puas, rezeki yang cukup, dan hidup yang dilimpahi keberkahan.
dan keberkahan itu datang dari ketaatan dan keyakinan penuh kepada Allah, maka jangan remehkan amalan kecil. Mungkin kecil di mata manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah. Surah Al-Ikhlas bukan hanya surat pendek yang sering kita baca di akhir sholat. Ia adalah pernyataan iman tertinggi, deklarasi tauhid yang paling dalam. Setiap kali kita membacanya, kita sedang memperbarui janji kepada Allah bahwa hanya Dia yang kita sembah, hanya kepadanya kita bergantung. Ketika janji itu diucapkan dengan yakin dan tulus, maka insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjanjikan dalam firman-Nya yang agung, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian." Quran Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini bukan sekadar teori, ia adalah janji langsung dari Sang Pencipta kepada makhluknya. Maka siapa yang lebih jujur dari Allah dalam menepati janji? Mari mulai sekarang, jadikan amalan ini bagian dari hidup kita. Tidak butuh waktu lama, tidak menguras tenaga, dan tidak memerlukan biaya. Hanya dengan duduk tenang, membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, lalu mengangkat tangan dengan penuh harap, kita sudah mengetuk pintu keajaiban. Jangan tunda, lakukan malam ini juga. Bisa jadi, ini adalah malam yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bagi siapapun yang memiliki hajat, entah ingin rezeki bertambah, utang lunas, jodoh mendekat, keluarga harmonis, usaha lancar, atau sekadar ingin hati lebih tenang, cobalah amalan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita ingin mencobai Allah, tapi karena kita benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan doa hambanya menggantung tanpa jawaban. Dan jika nanti hajatmu terkabul, jangan lupa bersyukur. Jangan lupakan Allah di saat lapang, setelah begitu bersungguh-sungguh di saat sempit. Terus amalkan surah Al-Ikhlas, bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menjaga hubungan cinta dan tauhid kita kepada Allah. Karena semakin kita dekat, dengannya semakin mudah hidup kita dipenuhi keberkahan. Akhir kata, mari kita bawa amalan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ajak keluarga, teman, dan saudara untuk ikut mengamalkannya. Jadikan rumah kita penuh keberkahan dengan bacaan tauhid yang agung ini. Semoga Allah limpahkan kepada kita kekayaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.